Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita semuanya digolongkan di dalam golongan Ashabul Kahfi, para pemuda yang bersatu hati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kalau mereka banyak berdiam diri di dalam gua, maka kita berdiam diri dalam masjid-masjid Allah guna bertalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar untuk bisa menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sedang belajar, dan dalam proses belajar itu wajar kalau kita kadang melakukan kesalahan. Asal ada niat untuk memperbaikinya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan belajar satu hal tentang akhlak yang penting sekali. Bahkan saking istimewanya akhlak yang akan kita pelajari pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak sekali kebaikan-kebaikan bagi pemilik akhlak yang mulia ini. Malam ini kita akan belajar memiliki akhlak sifat penyayang. Memiliki sifat penyayang. Dan untuk itu kita awali dulu dengan sama-sama bertilawah. Salah satu ayat tentang penyayang itu ada di dalam surat At-Taubah. Coba buka surat At-Taubah ayat 128. Surat At-Taubah ayat 128. Surat At-Taubah ayat 128, atau dua ayat terakhir dari surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, terasa amat berat baginya penderitaan yang kalian alami, dan sangat menginginkan kebaikan dan keimanan bagi kalian yang memiliki sifat raufur rahim terhadap orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat penyayang dengan dua istilah. Pertama istilah raufun, yang kedua istilah rahim. Siapa yang memiliki sifat raufur rahim di dalam ayat ini? Rasulullah. Dan kata para ulama tafsir, ini adalah satu-satunya manusia yang disandangkan kepadanya dua nama-nama Allah sekaligus di antara Asmaul Husna. Tidak ada orang lain yang mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh Rasulullah. Rauf itu nama Allah, Rahim
juga nama Allah. Sekaligus Raufur Rahim yang harusnya adalah Asma'illahil Husna, nama-nama Allah yang mulia dilekatkan kepada Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim aja nggak dapat kemuliaan ini. Nabi Adam aja nggak dapat. Nabi Nuh yang berjuang 950 tahun nggak mendapatkan kemuliaan atau pujian dari Allah setinggi Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa Rasulullah diberikan pujian yang setinggi ini sampai Allah rela nama Allah itu dipakai oleh Rasulullah? Bayangin, nama Allah yang nggak boleh seorang makhluk pun memakainya kecuali menggunakan kalimat hamba, Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdur Rauf. Tapi Nabi Muhammad SAW boleh memakai nama Allah tanpa harus menggunakan istilah hamba di depannya. Saking istimewanya kedudukan Rasulullah di mata Allah, saking dipujinya Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kamu boleh pakai nama saya Ar-Rauf, Ar-Rahim. Kenapa? Karena sifat penyayang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin dimuliakan di atas rata-rata, kita benar-benar pengen Allah itu mengomentari kita itu hamba yang ini red banget gitu ya. Apa? Red itu kan keren ya, cool gitu kan ya. Ini hambaku yang red banget, cool banget, keren banget. Di atas rata-rata, istilahnya juga bukan istilah yang biasa. Maka yang harus kita coba lekatkan di dalam diri kita, di dalam sifat kita itu adalah sifat penyayang. Ada sifat sabar, itu mulia, tetapi tidak sejauh ini Allah memuji orang-orang yang bersabar. Ada sifat jujur, Rasulullah juga jujur, Al-Amin, tetapi bukan karena itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan namanya kepada nama Rasulullah SAW. Ada juga sifat misalnya orang yang katakanlah mulia, menjaga kehormatan diri, orang yang baik hati, suka berbagi, karim, jawad, tetapi tidak ada yang lebih tinggi daripada akhlak sifat penyayang. Sehingga ketika Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah dengan sifat penyayang, Allah nggak tanggung-tanggung langsung pakai Asmaul Husna untuk menggambarkan sifat penyayangnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan sifat penyayang ini adalah sifat yang paling istimewa yang harusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Raufun Rahimun. Maka kita pada malam ini akan belajar tentang gimana memiliki sifat penyayang. Mudah-mudahan dengan memiliki sifat ini dalam kehidupan kita, Islam yang kita bangga-banggakan, Islam yang kita sering jadikan slogan-slogan yang menjadi sesuatu yang sangat keren menurut kita, itu bisa dirasakan dampak positifnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita rajin ngaji, setelah selesai ngaji kita belajar menjadi orang yang lebih penyayang daripada sebelum kita ngaji. Insya Allah dengan demikian orang akan melihat bahwa ternyata pengajian itu baik, banyak manfaatnya. Apalagi sekarang dengan banyak bermunculan hal-hal yang sangat luar biasa negatif, termasuk yang dibidik itu anak-anak muda, yang sekarang banyak orang yang hilang entah kemana nggak jelas gitu kan ya. Sehingga kita ada banyak orang tua yang kadang khawatir anaknya pulang malam ngaji di mana segala macam. Mudah-mudahan dengan kita belajar sifat penyayang di masjid, pulang dari sini orang tua kita menjadi tenang untuk melepaskan anaknya, membiarkan anaknya belajar terus belajar Islam dan menggali agama ini supaya menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian, kita masuk dalam poin pertama tentang sifat penyayang. Poin pertama itu definisi dulu tentang Rauf dan Rahim. Apa bedanya Raufun dengan Rahimun? Kata para ulama, kedua-dua ini disebut dengan sifat penyayang dan gak bisa dipisahkan. Seorang yang penyayang itu harus Rauf dan Rahim sekaligus. Apa bedanya Rauf dan Rahim? Rauf dari kata Ra'fah. Arti Ra'fah itu selalu ingin menghilangkan kesusahan dari orang lain. Itu Ra'fah. Selalu ingin menghilangkan kesusahan dari orang lain. Gak tega ngelihat orang lain susah. Pengen banget ngebantu orang lain supaya dia tidak berat. Kalau ngelihat ada orang yang misalnya ada tukang bakso nih, apalagi di daerah Cihanjuang yang banyak tanjakan-tanjakan gitu, udah gitu jalannya rusak, ada lubang kan. Kalau misalnya tanjakan jalannya bagus masih bisa didorong. Ini pas kena tanjakan ada lubang kan udah nggak bisa didorong tuh. Ini beban kan, kesusahan. Pas kita ngelihat kita lagi jalan naik motor misalnya, ada tukang bakso kepayahan di tengah tanjakan, kita langsung parkirin motor kita bantuin. Itu namanya sifat Ra'fah, Raufun. Nggak bisa ngelihat orang susah, pengen aja ngeringanin kesusahan orang, pengen menghilangkan kesusahan orang. Bahkan kepada musuh sekalipun.
Siapa tahu dengan musuh yang kesusahan itu lalu kita yang jadi rauf, kita yang menolong dia, meringankan kesusahan dia, ya bisa jadi musuh yang dulunya membenci kita suatu saat akan menjadi sahabat yang membela kita, kan gitu ayatnya. Bisa jadi yang dulunya memusuhi kalian suatu saat justru akan menjadi pembela setia kalian dengan sifat rauf, tanpa banyak berbicara. Justru pembicaranya itu muncul setelah sifat rauf. Baru nanti dia tanya tentang Islam, tentang syariat, tentang akidah, tentang ibadah, tentang agama yang indah ini. Setelah kita tunjukkan ra'fah, rasa kasihan kita kepada orang lain. Tapi kalau kita ingin orang lain mendengar ucapan kita, presentasi kita, penjelasan kita tentang Islam tanpa ada rasa ra'fah, bisa dipastikan bahwa ucapan kita tuh walaupun panjang lebar nggak didengar oleh mereka. Rasulullah SAW itu luar biasa berdakwah itu dengan simpatik, dan salah satu cara membangun simpatik ra'fah, membangun rasa penyayang, kasihan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhi beliau. Orang nggak kasihan kepada beliau, tapi beliau kasihan kepada orang lain. Ini namanya ra'fah. Kira-kira apa contoh Rasulullah itu kasihan kepada orang kafir? Bukan benci, malah kasihan. Apa contohnya? Ketika Rasulullah pulang dari Taif kan, di Taif beliau dilempari, di Taif beliau diusir, beliau diolok-olok, beliau dicaci maki, dicela, dihina. Bahkan orang-orang Taif menyuruh budak, perempuan dan anak-anak untuk mengejar Rasulullah, ngusir Rasulullah dari Taif. Dan bagi adat orang Arab, dikejar perempuan, anak-anak dan budak itu penghinaan. Sehingga kalau ibu-ibu pada ngelemparin seorang laki-laki, itu penghinaan luar biasa tuh. Ditambah lagi anak-anak. Jadi Rasulullah itu di Taif diperlakukan seperti seorang pencuri, seperti seorang maling yang dikejar massa rame-rame tuh. Keluar masuk kebun kurma, nyelinap lagi, bersembunyi lagi, terus ketahuan, lari lagi sepanjang hari dari siang sampai sore. Baru malam udah gelap, beliau selamat dari kejaran orang-orang Taif. Pulanglah beliau dengan masih keringat, darah mengucur dari pelipis beliau karena lemparan batu, dalam keadaan sangat lapar. Pulang dari Taif, beliau mampir di sebuah tempat namanya Nakhlah. Di Nakhlah itu Nabi sholat, kemudian berdoa kepada Allah sambil menangis, "Ya Allah, Engkau lihat bagaimana keadaan saya hari ini. Engkau maha tahu segala sesuatu yang saya alami. Tapi apapun yang saya alami hari ini, ya Allah, itu tidak mengapa bagi saya asalkan Engkau ridho kepada saya." Nabi mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, munajat kepada Allah sambil menangis. Saking sedihnya doa Rasul waktu itu, malaikat yang menjaga gunung itu jadi marah, emosi luar biasa. Lalu malaikat itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, bolehkah saya timpakan gunung ini kepada penduduk Taif?" Apa kata Allah? "Minta izin kepada Muhammad." Kalau dia bilang ya, lakukan. Kalau dia bilang tidak, jangan. Bayangin, Allah aja menyerahkan urusan ini kepada Rasulullah. Ini hak Rasulullah sepenuhnya. Kalau Rasulullah bilang iya, ya malaikat pasti ditimpakan. Sehingga malaikat itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," sedih dengan keadaan Rasulullah, nggak tega membiarkan seorang kekasih Allah diperlakukan kayak gini. "Ya Rasulullah, izinkan saya mengangkat gunung ini dan menimpakan kepada penduduk Taif." Apa kata Rasulullah? "Ra'fah, jangan lakukan itu. Sesungguhnya mereka tidak mengerti. Aku berharap mereka atau anak cucu mereka nanti akan menjadi pembela agama ini." Tahukah kita doa Rasulullah SAW ini kemudian Allah kabulkan, sehingga setelah terjadi Fathu Makkah, orang Taif berbondong-bondong masuk Islam dan menjadi pembela agama Allah. Ini namanya ra'fah. Udah disakitin, gak mau ngebalas nyakitin orang lain. Bahkan ketika ada yang mau membalasnya, dia menghalangi, dia membela, dia yang pasang badan, jangan sakiti dia, karena dia gak ngerti. Ini namanya sifat kasihan yang luar biasa tingginya. Mungkin kita bisa kasihan kepada makhluk, kepada manusia yang tidak pernah menyakiti perasaan kita. Gimana kalau orang itu menzolimi kita, nyakitin kita, fisik, mental, semuanya dizolimi, diambil hak-hak kita. Apakah kita masih bisa punya sifat raufun atau ra'fah? Inilah yang menunjukkan kenapa Rasulullah itu dicintai banget oleh Allah, sehingga disebut Habib Allah, kekasih Allah. Sehingga siapapun yang punya sifat ra'fah dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, dia juga termasuk di antara kelompok para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi contoh kisah lain bahwa Rasulullah itu sangat pengasih atau orangnya itu kasihan banget kepada orang lain, termasuk musuhnya. Salah satunya ketika Rasulullah sedang berdakwah di depan Ka'bah. Rasulullah tuh pagi-pagi udah mandi, udah stylenya udah nyaman gitu, udah keren, pengen berdakwah, udah siap banget. Tugas hari ini tuh saya pengen ngajak orang kepada agama Allah. Datang beliau ke Ka'bah,
manggil, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya, halummu, sini, wahai ma'syara Quraisy, dengan senyumnya, dengan panggilan yang lembutnya. Rasulullah itu kan rafiq, orang yang sangat lemah, lembut, dipanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Setelah itu beliau berdakwah kepada mereka, menyampaikan agama Allah. Apa sikap mereka, respon mereka? Mereka menghujat Rasulullah, mereka memarahi Rasulullah, memfitnah Rasulullah, sampai akhirnya mereka menantang Rasulullah. Bagaimana mereka menantang Rasulullah? Mereka mengatakan, ya Muhammad, kamu sering mengisahkan tentang kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Ashabul Ailah, atau orang-orang yang dikutuk jadi kera. Apakah itu benar-benar pernah terjadi? Kata Rasulullah, ya. Kalau begitu datangkan semua itu, coba kamu berdoa kepada Allah agar Allah mendatangkan semuanya sekaligus kepada kami. Kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Ailah, Fir'aun, umat Nabi Lut, semuanya datangkan kepada kami kalau memang ucapan kamu itu, ancaman kamu itu benar. Coba kamu berdoa sekarang, biar kami lihat langsung gitu. Ketika mereka menantang demikian, Rasulullah menundukkan wajah beliau, kemudian beliau pergi. Beliau tidak mau meladeni tantangan mereka, beliau pergi. Ketika beliau pergi, mereka semuanya tertawa dan mentertawakan Rasulullah SAW. Lihat, Muhammad itu pembohong. Seandainya dia benar, pasti dia sudah berdoa. Tetapi karena dia pembohong, maka dia tidak bisa membuktikan kata-katanya. Dasar Muhammad gila, segala macam kata-kata mereka. Bayangkan, Rasulullah kalau mau memperturutkan emosinya, maka ketika beliau mengangkat tangan hari itu juga Allah akan mengabulkan dan menghancurkan orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah nggak tega, kasihan. Kalau sampai Rasulullah angkat tangan, habis mereka. Nggak usah di depan Ka'bah, di tempat yang jauh aja Rasulullah angkat tangan, Allah pasti mengabulkan. Apalagi di depan Ka'bah, nggak usah angkat tangan, Rasulullah ngelihat ke langit aja, nggak usah berbicara, di dalam hati aja tuh, Allah langsung ngabulin. Coba pemindahan kiblat kan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Emangnya Nabi Rasulullah pernah berdoa? Gak pernah berdoa, gak pernah meminta, cuma gini doang, membatin dalam hatinya, aduh pengen ya kalau kiblatnya dipindahin ke Ka'bah. Tapi gak enak ngomong-ngomong sama Allah, soalnya itu hal yang kok gitu banget sih gitu ya. Jadi gak enak mau ngomong, ya udah di dalam hati aja. Ternyata Allah Maha tahu isi hati hambanya, dan Allah mengatakan sekarang aku pindahkan kiblat itu ke arah yang kamu sukai wahai Muhammad. Coba, gak usah angkat tangan, gak usah ngomong, apalagi depan Ka'bah. Maka kalau Rasulullah mau, Rasulullah langsung mengatakan, ya Allah, datangkan bukti-buktimu kepada orang-orang Quraisy, hancurkan mereka sebagaimana engkau menghancurkan Ad, Samud dan yang lainnya. Pasti Allah sudah menghancurkan mereka. Tetapi Rasulullah nggak tega, kasihan, sehingga beliau lebih rela disakiti perasaannya, diperolok-olok oleh orang Quraisy daripada beliau mendoakan keburukan atas mereka. Ini ra'fah, ra'ufun. Bagaimana kita kepada orang yang tidak mau mengikuti kita? Kita ajak teman-teman kita. Seorang suami mengajak istrinya, seorang istri mengajak suaminya ke masjid, taklim, dan seterusnya. Yuk kita ngaji yuk, yuk kita ngaji yuk. Mungkin kita nggak dibantah, tetapi dia cuek aja gitu. Udah kamu aja duluan. Udah kamu aja duluan. Atau nanti dia akan mengatakan, ada Pak Haji, ada Ustadz baru, ada Nabi palsu, segala macam. Bahasa-bahasa meledek, bahasa-bahasa memperolok-olok. Apakah setelah itu kita mengatakan, semoga Allah membutakan hati kamu? Mana ra'fah, mana ra'uf? Bukankah harusnya kita merasa kasihan kepada dia? Ketika dia menyakiti kita, kita tidak rugi sama sekali. Dia yang rugi karena ketika dia zalim kepada kita, dia menambah pundi-pundi dosanya di hadapan Allah. Sehingga kita justru kasihan kepada dia. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, dia melakukan ini pasti karena nggak ngerti. Maafkan dia ya Allah. Ini ra'ufun. Nggak tega kepada orang yang kesusahan, baik dalam urusan agama, bahkan dalam urusan dunia sekalipun. Sama kayak Rasulullah di rumah pagi-pagi buka panci gitu ya. Kan beliau nggak ada niat puasa, lapar. Biasa kalau Rasulullah lapar banget tuh. Kalau lagi laparnya lapar banget. Buka-buka panci, ternyata di rumah Aisyah lagi nggak masak apa-apa. Rasulullah nggak bilang, kok nggak masak? Hari ini mau masak apa? Nggak bilang kayak gitu. Kasihan sama Aisyah, pas buka-buka gitu ternyata nggak ada isinya. Rasulullah diam aja, Aisyah muncul, langsung Rasulullah bilang, Aisyah, saya berpuasa loh hari ini. Alhamdulillah, Aisyah udah nggak perlu merasa bersalah lagi karena nggak masak. Coba, karena kasihannya kepada Aisyah, nggak mau ngeberatin. Cuma ini bisa nggak ya kita kayak gitu? Saya juga belum, masih kalau misalnya nggak ada masakan agak-agak bete juga sih, agak-agak rewel gitu. Udah dimasak aja kadang masih rewel ya, kok masaknya ini doang gitu, kok cuma telur doang. Rasulullah tuh nggak dimasakin apa-apa, tapi masih ngerasain kasihan kepada istrinya, sehingga ketika istrinya muncul langsung menyenangkan hati istrinya dengan mengatakan saya berpuasa hari ini. Termasuk ketika adegan Rasulullah dengan Umar sama-sama dimarahin istri itu apa kata Rasulullah? Umar kan lagi dimarahin istri.
Diem aja dimarahin istri. Udah selesai istrinya udah puas marah, dia keluar mau cari teman curhat. Nah, yang paling enak diajak curhat siapa? Rasulullah. Dan gak ada orang yang lebih baik dalam mendengar curhat daripada Rasulullah. Datang ke rumah Rasulullah, baru di pintu rumah Rasulullah dengerin Rasulullah juga lagi dimarahin sama istrinya. Ya udah dia balik lagi. Besok-besok baru ngobrol, ya Rasul saya semalam gini. Tapi saya mau curhat sama engkau juga kayaknya lagi dimarahin istri ya. Ketahuan. Apa kata Rasul? Komen Rasul apa? Bagaimanapun juga dialah yang mengurus rumah ketika aku tidak ada. Dia yang begini. Disebutkan kebaikan-kebaikan istrinya. Bukan memang tuh istri saya itu kalau lagi marah susah. Coba yang disebutkan kebaikan-kebaikannya, sehingga yang muncul adalah rasa kasihan. Kalau yang kita ingat yang jelek-jeleknya, yang muncul rasa sebelnya, ilfilnya. Tapi kalau yang kita ingat kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya, pengorbanannya, jadi mulai muncul rasa ra'fah, rasa kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kata para ulama, salah satu cara untuk memunculkan rasa ra'fah itu adalah, rasa kasihan itu adalah ingat kebaikan. Kalau tidak kebaikan kepada kita, kebaikan dia secara manusiawi, bahwa dia itu seorang makhluk, dia itu butuh, dia berhak juga mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia juga berhak ditolong segala macam. Intinya rasa kasihan inilah yang disebut dengan penyayang, ra'fah, ra'ufun, ingin meringankan beban orang lain. Pokoknya senang aja ngeringanin beban orang. Asal ngelihat ada orang butuh sesuatu, dia senang membantu. Ngelihat orang susah itu, dia juga ikut susah. Seperti satu tubuh, kata Nabi kan, perumpamaan kasih sayang di antara mukmin dan rasa cinta di antara mereka seperti satu tubuh, yang kalau salah satu organnya merasa kesakitan, yang lain juga merasakan tidak bisa tidur dan merasakan panas dingin. Berarti dia ngerasain banget apa yang dirasakan oleh saudaranya. Itu ra'fah. Wahdatus syu'ur, one heart, sudah satu hati. Nah, sekarang apakah kita merasakan hal itu? Kalau kita belum bisa meringankan dengan fisik langsung materi, minimal kita ngerasain aja kesusahan yang diderita oleh saudara kita, kita ngerasain. Baik saudara kita yang kesusahan dalam urusan dunia, apalagi yang urusan agama, seperti saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, di Yaman, di Rohingya, itu urusan agama. Atau yang di Indonesia, mereka kesusahan dalam urusan dunia, semua juga dalam kesusahan. Apakah kita ngerasa hati kita ini menjadi sedih karena mendengar berita-berita tentang saudara kita? Ketika kita ngelihat foto seorang anak kecil yang tidur di samping gambar ibunya karena dia sudah tidak punya ibu lagi dan dia kangen kepada ibunya, di hari peringatan hari ibu orang lain datang kepada ibunya memberi kado, memberi bunga, sementara anak ini tidak tahu, bahkan harus datang ke kuburan ibunya karena tidak tahu kuburannya di mana, sehingga dia menggambar ibunya seolah-olah itu ibunya karena pasti nggak mirip dengan gambaran seorang anak kecil. Dia tidur, dia tulis mama, dia berharap dia dirangkul oleh ibunya. Tidakkah kita merasa kasihan kepada anak seperti ini? Apakah hati kita terlalu keras untuk tidak peduli dengan nasib saudara kita yang sedang dizalimi di seluruh dunia? Mana ra'fah, mana ra'ufun. Sehingga dengan ra'fah yang kita miliki itu, kita punya energi, punya semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Kita mau bergerak, kita mau melakukan sesuatu untuk meringankan beban mereka. Seperti yang kemarin saya share foto teman-teman kita di Tasik yang belajar menghafal Al-Quran tapi tidurnya di lantai kedinginan, apalagi sekarang musim hujan. Lalu alhamdulillah Allah berikan rasa ra'fah dalam hati kita, sehingga kita akhirnya bisa mengumpulkan dana, kita membeli matras dan selimut. Alhamdulillah kemarin kita share lagi fotonya, mereka sudah pakai selimut, sudah pakai matras, tidurnya nyaman. Bukankah itu kepuasan yang tak terhingga dan gak bisa dibahasakan? Ini yang kita ingin lakukan terus menerus, itu baru namanya ra'fah. Dengan sifat ra'fah ini kita jadi punya semangat yang besar, punya kekuatan, walaupun kita dalam keadaan lemah sekalipun, tapi kita jadi punya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Punya ra'fah. Jadi bukan hanya punya wawasan. Orang yang punya wawasan tapi tidak punya ra'fah, dia hanya bisa berbicara dan menghujat. Orang yang punya ra'fah walaupun tidak punya wawasan, dia jauh lebih bermanfaat daripada orang yang berwawasan tapi tidak punya kasih sayang. Makanya ra'fah ini penting untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Harus nggak tegaan jadi orang. Nggak tega, kasihan, gitu tuh. Nggak tega, kasihan, ingin meringankan bebannya, ra'fah. Sehingga ketika kita membaca berita, kita ngelihat di sosial media, foto-foto di TV segala macam tentang saudara kita yang kesusahan, jadi nggak semangat lagi, mau makan tuh nggak enak gitu. Sampai kita nggak bisa tidur. Tingkat ra'fah kan beda-beda ya. Sampai ada tingkat ra'fahnya tuh yang nggak bisa tidur, nggak bisa tersenyum lagi selamanya, sampai kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sampai mereka mendapatkan hak mereka. Kalau nggak bisa tidur sama sekali. Tingkat ra'fah itu bertingkat-tingkat.
lahum darajatun 'inda rabbihim. Manusia itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah cerita sebelum kita buat gerakan dakwah kita, kisah tentang Nuruddin Zinki, seorang ulama sekaligus Khalifatul Rasyidin yang ke-6 dalam sejarah Islam. Waktu itu terjadi perang salib. Orang-orang Romawi, orang-orang dari barat, orang-orang Prancis, Inggris segala macam datang menyerang salah satu kota di Timur Tengah, salah satu kota di Mesir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, namanya kota Dimyat, provinsi Dimyat. Mereka menyerang Dimyat, setelah beberapa bulan akhirnya berhasil menguasai Dimyat, membunuh banyak sekali kaum muslimin. Hampir sebanyak yang dilakukan oleh orang-orang Mongol. Pemusnahan massal yang luar biasa. Perempuannya dinistakan, anak-anak itu digantung di tiang-tiang, di pagar-pagar kota. Kemudian laki-lakinya dibakar hidup-hidup. Dikuasai kota Dimyat oleh orang-orang pasukan salib waktu itu. Kemudian Nuruddin Zinki, seorang khalifah, berusaha untuk merebut kembali Dimyat dari tangan orang-orang salib, tapi belum berhasil. Nah, dalam satu kesempatan, Nuruddin Zinki sedang mengajarkan hadis di masjid di daerah Damaskus, Suriah. Waktu itu ibu kota Islam, Damaskus. Nah, Nuruddin Zinki ini selain seorang khalifah, dia juga seorang ulama hadis, periwayat hadis. Jarang banget ada khalifah periwayat hadis dari kalangan yang bukan sahabat, tuh jarang banget. Kecuali Nuruddin Zinki, ulama besar. Dia sampaikan hadis. Nah, dalam hadis itu ada istilah hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang kalau kita membacakannya, bukan hanya membacakan teks, tapi juga harus ngikutin aktingnya. Aktingnya apa? Kalau misalnya Rasulullah menyampaikan hadis itu sambil tersenyum, kita baca hadis itu harus dengan tersenyum. Kalau Rasulullah menyampaikan hadis itu dengan ketawa, kita baca hadis itu juga tertawa. Kalau Rasulullah menyampaikan hadis itu dengan berteriak, orasi, kita menyampaikan hadis itu juga dengan teriak. Ini namanya hadis musalsal. Kalau Rasulullah menyampaikan hadisnya berdiri, maka ketika menyampaikan hadis itu, seorang ulama berdiri dari tempat duduknya. Ini namanya hadis musalsal. Yang diambil bukan cuma teks, tapi juga adegannya. Nah, waktu itu Nuruddin Zinki sedang menyampaikan sebuah hadis musalsal yang Nabi setelah menyampaikan hadis itu kemudian tersenyum. Berarti beliau ada kewajiban untuk tersenyum, baru namanya mengikuti sunnah yang sempurna. Ulama harus kayak gitu. Ternyata ketika Nuruddin Zinki menyampaikan hadis musalsal tersenyum, selesai membacakan hadis, Nuruddin tidak tersenyum. Hanya mengatakan setelah itu Rasulullah tersenyum. Tapi Nuruddinnya gak tersenyum, cemberut aja. Murid-muridnya bertanya, ya Syekh, ya Khalifah, kenapa Anda tidak tersenyum? Bukankah ini hadis musalsal? Apa kata Nuruddin? Bagaimana saya bisa tersenyum sedangkan kaum muslimin dan negeri Dimyat masih ada di tangan orang-orang kafir? Sampai untuk masalah ini pun Nuruddin tidak bisa tersenyum saking sedihnya dengan hilangnya salah satu negeri kaum muslimin dan dikuasai oleh orang kafir. Sehingga beliau susah sekali untuk tersenyum. Sampai suatu malam beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengatakan Dimyat telah kembali ke tangan kaum muslimin dengan kekuasaan yang waktu itu diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Intinya bahwa orang yang punya sifat ra'fah gak akan pernah bisa membiarkan orang lain itu terzalimi. Jangankan orang muslim, bahkan orang kafir aja terzalimi juga gak tega, gak mau dia nyakitin seorang kafir pun, apalagi sesama muslim. Ini namanya ra'ufun, ingin meringankan beban atau kesulitan orang lain. Kalau rahim itu ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau rauf ingin meringankan atau menghilangkan kesusahan orang lain. Kalau rahim ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, ingin membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang itu, sifat penyayang itu adalah kalau orang itu kesusahan kita nggak tega. Kalau orang itu biasa-biasa aja, bukan lagi kesusahan, kita pengen ngebahagiain dia. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan dia? Itu rahim banget tuh. Kepada sesama muslim apalagi, kepada teman apalagi, kepada keluarga apalagi. Kita selalu berpikir, ini gimana ngebahagiain pasangan saya, ini gimana ngebahagiain anak-anak saya. Selalu berpikir cara ngebahagiain orang lain tuh kayak gimana, terus berpikir. Oh ya, ini mohon dipindahkan mobil pertama D1580RM. Mohon dipindahkan segera karena yang punya rumah harus keluar segera. 1580RM. Yang kedua 1349D. 1349 apa ini? Terus ini juga 1349 ADR
Terus satu lagi Avanza Metallic 1810 WX. Mohon segera dipindahkan karena yang punya rumah butuh keluar. Saya ulangi, 1580 RM, 1349 ADR, dan 18110 WX. Teman-teman sekalian, sifat rahim ingin membahagiakan orang lain dan tidak tega menyusahkan orang lain. Sehingga dia lebih rela biar saya aja yang susah, yang penting jangan orang lain. Atau kalau misalnya dia punya sesuatu yang membahagiakan, dia ingin berbagi dengan orang lain. Bukankah itu maksud dari ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits? Bukan justru pamer, bukan justru bangga-banggaan diri, bukan justru menjadi orang yang lupa diri, bukan bersenang-senang sendirian. Justru dia kalau misalnya ada kebaikan sedikit aja, pengen bagi sama orang lain. Itu namanya rahim, penyayang banget. Kayak misalnya hadis kalau kita masak yang enak di rumah, masak daging gitu, maka perbanyaklah kuahnya agar kita bisa berbagi dengan tetangga. Memang ini nggak harus sama dengan kasus di zaman kita. Kalau sekarang dikasih kuah doang malah orangnya marah ya. Banyakin kuahnya, terus kuahnya dikasih ke tetangga. Bu, ini saya mah kan ikut sunnah gitu ya. Oh iya ya, makasih. Pas sampai di rumah dibuka cuma kuah doang. Bahkan nangkanya juga nggak ada, kuah bener tuh. Udah gitu encer lagi karena kan disuruh banyakin kuah, bumbunya sedikit, encer. Itu bakalan orangnya marah. Makanya kasusnya nggak harus sama. Kalau kita baca hadis lihat substansinya, tidak harus melihat kasus yang sama persis. Kalau di zaman sekarang mungkin katakanlah misalnya kita di rumah sama pembantu bawa pulang pizza gitu. Atau bawa pulang durian, makanan-makanan yang enak lah. Yang pembantu kita tuh jarang makan yang kayak gitu-gitu saking mahalnya. Nah, kita mungkin berpikir ini kan kalau dibagi sayang, anak-anak juga pada senang, misalnya pizza gitu atau apa yang enak-enak. Anak-anak pada senang nih, pasti mereka pengennya satu orang tuh ada berapa potong tuh dapatnya. Nah, di situ kita belajar rahimun. Memang nggak akan membuat pembantu kita lapar kalau kita nggak ngasih. Kalau dia sampai lapar itu namanya rauf. Kalau sekarang kan nggak dalam rangka lapar, cuma pengen dia juga ngerasain loh ini makanan enak. Ada durian, dia juga pengen ngerasain durian montong kan mahal. Kalau durian biasa yang di jalan-jalan mungkin kita gampang baginya. Durian montong yang satu butirnya mungkin 150.000 atau 200.000 yang gede, yang bagus gitu, yang manis, yang pokoknya kayak mentega gitu ya. Pas sampai di rumah kita buka, wah bagus banget nih duriannya, warnanya tuh kuning pekat gitu. Nah pas kita ini pembantu lewat, kan dia pasti nyium kan harum durian. Dia ngelewat aja pura-pura mau ke dapur, padahal dia, aduh ada durian, coba gimana? Rahim gak kita sama dia? Nah tingkat rahimnya juga berbeda-beda. Ada yang rahimnya diambil dari bagian yang paling ujung dari durian itu yang kecil, taruh di kayak mangkok gitu. Nih, Bi, coba aja nih untuk coba rasainnya aja, nggak harus kenyang. Ada yang kayak gitu rahimnya. Ada yang rahimnya diambil yang agak gede. Tapi pantas gitu dikasih. Ada yang sama rata, berapa yang kita makan begitu yang kita berikan kepada pembantu. Ini tingkat rahimun yang berbeda-beda. Yang parah itu kalau nggak ngasih sama sekali. Jelas-jelas serumah tuh harum tapi nggak ngasih. Alasannya pas pagi, maaf ya Bi habis gitu. Ngomong lagi tuh. Udah nggak ngasih ngomong. Terus kulitnya nggak dibuang langsung, ditaruh lagi di tong sampah. Bibinya pagi-pagi ngeliat udah ada kulit durian. Ini orang yang tidak punya sifat rahimun. Makanya yang namanya penyayang itu raufun rahim. Dia itu orang yang tidak tega ngelihat orang lain susah dan selalu ingin ngebahagiain hati orang lain. Inilah namanya penyayang. Rasulullah SAW seorang yang sangat penyayang. Ini poin pertama, definisi raufun rahimun. Poin yang kedua, tentang sifat penyayang. Kata para ulama, sifat penyayang ini adalah ciri orang yang memiliki hati yang lembut. Orang kalau hatinya keras itu berarti banyak dosa atau nggak dapat hidayah. Kalau orang mau ngelihat orang yang hatinya lembut, raqiqul qalb. Raqiqul qalb itu hatinya lembut sehingga kalau dia baca Al-Quran dia bisa menangis. Kalau dia sholat dia khusyuk. Nah salah satu ciri orang yang hatinya lembut, raufun rahim, penyayang banget. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar itu orangnya raqiqul qalb, lembut banget hatinya. Saking lembutnya Abu Bakar rela untuk kesusahan dan habis seluruh hartanya demi membebaskan budak-budak yang kesusahan di Mekah. Jatuh miskin, gak tega ngelihat Bilal disiksa terus. Akhirnya dia tanya, jual saja Bilal kepada saya. Kata Umayyah, berapa kamu mau beli? Kata Abu Bakar, berapa kamu mau jual? Coba, bukan disebutkan harganya terus nego-menego, enggak. Berapa kamu mau jual? Disebutkan oleh Umayyah bin Khalaf sekian uqiyah emas.
yang kalau dalam bahasa sekarang mungkin sekitar 700 juta. Harganya 700 juta coba. Disebutkan berapa ukiah emas 700 juta dan kalau dikonversikan ke rupiah 700 juta kata Umayyah bin Khalaf. Ya udah nanti malam saya kirim. Enggak ada 700 juta kemahalan atau kamu belinya berapa? Enggak. Kenapa? Karena ingin menghargai Bilal. Ini bukan soal angka, soal penghargaan. Bilal kan dengar, "Wah, saya ditawar." Kan kata-kata Bilal kan. Enggak enak banget saya ditawar. Jatuh-jatuhnya 50 juta deh. Ya udah deal 50 juta kata Bilal. Saya mah apa tuh cuma 50 juta. Nggak ditawar sama sekali, udah aja langsung. Berapa? 750 juta. Nanti malam saya kirim. Udah dibebasin. Setelah dibebasin, kata Abu Bakar, "Ya Bilal, mulai sekarang kamu bebas. Wahai orang-orang Quraisy, Bilal adalah saudara saya dan dia bebas sekarang." Lihat sifat Rauf Abu Bakar As-Siddiq. Nggak tega ngelihat ada seorang muslim yang kesusahan. Dia rela untuk berkorban demi meringankan kesusahan orang lain. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kata para ulama, salah satu ciri orang yang hatinya lembut adalah sifat penyayang. Mulai dari kasih sayang kepada keluarga, naik lagi kepada tetangga, naik lagi kepada sahabat, naik lagi kepada orang yang sesama muslim, naik lagi kepada yang bukan muslim, naik lagi kepada musuh, naik lagi kepada makhluk Allah yang lain selain manusia, hewan, tumbuhan. Ini bertingkat-tingkat. Makin jauh berarti makin besar kasih sayangnya. Makin besar kasih sayangnya berarti makin lembut hatinya. Dan makin lembut hatinya, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan kalian. Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Allah melihat kepada hati kalian. Sehingga kalau hatinya lembut, Allah sayang kepada orang itu. Ada orang yang sifat kasih sayangnya sampai kepada musuh sekalipun. Bahkan Rasulullah itu kasih sayangnya itu sampai kepada jin. Bukankah beliau rahmatan lil alamin? Dan alamin itu maksudnya jamak, bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk Allah itu dapat rahmat, kebaikan dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa sifat kasih sayang itu adalah ciri orang yang hatinya lembut. Jadi coba nilai hati kita masing-masing dengan sifat kasih sayang yang kita miliki. Sebesar apa dan seluas apa jangkauan sifat kasih sayang kita. Apakah ada pengecualian? Apakah sifat kasih sayang kita itu lokal banget? Hanya di bawah atap rumah kita saja? Atau bahkan di dalam atap rumah kita pun mereka tidak ngerasain kasih sayang kita. Ini menunjukkan bahwa hati kita itu keras sebagaimana sedikitnya rasa kasih sayang di dalam diri kita. Itu poin kedua. Jadi nilai diri masing-masing, muhasabah diri masing-masing dengan ngelihat kasih sayang kita, itulah gambaran hati kita. Kemudian poin yang ketiga, bentuk-bentuk kasih sayang yang pernah dicontohkan Rasulullah dan mudah-mudahan ini bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang kayak gini misalnya, nggak tega atau yang nggak sanggup untuk ngerelain sesuatu yang tidak baik untuk orang lain, atau nggak tega nyusahin orang lain. Kayak kita misalnya pernah pakai jasa seseorang, katakanlah naik taksi gitu ya, atau naik ojek gitu. Naik taksi jauh, pakai argo sih, pakai argo keluar harganya tuh 40.000. Karena kita ngelihat supir taksi ini tadi kan macet, dan kalau macet argonya nggak terlalu banyak, nambahnya sedikit. Macet, dia pakainya manual, pasti kaki kirinya tuh udah capek banget. Udah gitu jalan ke rumah kita itu banyak jalan lubang, kasihan dia udah, pokoknya stres banget di jalan. Argonya cuma 40.000. Karena kita orangnya raufun, sangat nggak tegaan, sangat gampang kasihan. Akhirnya kita kasih bukan 40.000, "Pak, nih ambil aja semuanya." Berapa? Misalnya 60.000 atau 100.000 atau berapa yang membuat dia tersenyum dan bahagia. Itu orang rauf banget. Dari situ kita bisa tahu tingkat rauf kita setinggi apa. Apakah 41.000? "Pak, ini ambil aja semuanya, nggak usah dikembalikan." Kembaliannya cuma 500, 40.500. Ada recehan 500 dikasih gitu. Atau kita kasih 50.000 digenapin aja, udah 50.000 nggak usah dikembalikan. Itu aja dia udah bahagia banget. Karena catatan argonya dia masih ada bonus 10.000. Kita kasih lebih dari itu. Tukang juga gitu. Alhamdulillah tukang kalau kerja di rumah saya itu seneng. Kenapa? Tetangga kalau saya panggil ke rumah itu seneng banget. Kenapa? Karena nggak ada patokan harganya. Yang lihat muka dia aja. Kalau muka dia melas banget, ya udah kasihnya banyak gitu. Gak tega ngelihat wajahnya. Kalau misalnya pas paling-paling di rumah cuma benerin atap, lagi ada yang gocor atau benerin listrik atau apa, yang kerjanya itu kalau dihitung jamnya cuma sejam maksimal. Sementara seorang tukang itu kalau kerja seharian dibayar 80.000 rata-rata kan ya, 80.000 itu seharian. Ini sejam kira-kira bagi seharian itu berarti sekitar 8 jam, berarti 80.000 bagi 8, cuma sejam doang 10.000 kan ya.
kasih aja 20.000. Tapi nggak tega ngasih 20.000. Soalnya kalau saya merasa dikasih 20.000, apaan nih 20.000? Akhirnya dikasih lah 50.000. Kadang-kadang 100.000, keenakan dia tuh, seneng gitu. Namanya sifat rafah, nggak tega, nggak nyaman kalau kita nggak bisa ngasih sesuatu yang membahagiakan orang lain. Itu juga berlaku kepada keluarga kita, kepada teman kita, siapapun lah. Naik angkot, naik beca, ngelihat kan orangnya sampai keringetan, ngedorong kita, apalagi banyak tanjakan-tanjakan gitu, banyak polisi tidur, udah gitu macet lagi, dia luar biasa, orangnya kurus lagi, kecil. Kan becak itu harus tinggi, orangnya itu kakinya harus panjang, soalnya tinggi tempat duduknya. Gak tega banget, akhirnya kita kasih yang banyak. Ini namanya sifat ra'fah, ra'ufun. Harusnya kita sebagai muslim, apalagi kalau jidat kita udah hitam, apalagi kita pakai slogan atau simbol-simbol Islam, itu bebannya lebih besar loh. Pakai jubah, pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, pakai batik, pakai koko. Yang perempuan udah pasti itu pakai jilbab. Maka karena kita udah menggunakan semua syariat dan simbol Islam, kita harus menunjukkan sifat ra'ufun lebih besar daripada orang yang nggak pakai simbol itu. Kenapa? Di situ ada pesan dakwah. Biar orang tahu bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Jangan sampai gara-gara justru kita yang pakai jilbab ini makin pelit, makin tegaan, yang jelek siapa? Semua ibu-ibu yang dipanggil Bu Haji, jelek semua. Kalau Bu Haji mah pasti. Gitu kan ya? Kita juga yang bapak-bapak udah pakai peci haji, tapi perhitungan banget. Ini kan cuma kerjanya kayak gini, udah gitu judes lagi tuh. Ini ngejelekin dan mencoreng semua kaum muslimin. Makanya saya pernah bilang kan, kenapa di belakang mobil saya nggak ada tulisan la ilaha illallah, biar bisa ngebut. Kalau ada la ilaha illallah susah mau ngebut, ntar la ilaha illallah ngebut. Itu mah gue ya. Insyaallah nanti kita lanjutin setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang belajar menjadi seorang muslim yang penyayang atau raufun rahim. Di antara janji-janji Allah terhadap orang-orang yang memiliki sifat penyayang ini banyak banget ya. Kalau kita baca dalam hadis-hadis kisah, salah satu yang paling terkenal itu adalah sifat penyayang seorang perempuan yang suka berzina, yang kemudian dia sudah bertaubat. Yang satu hari perempuan ini minum di satu sumur, dan ketika dia selesai minum, dia ngelihat seekor anjing yang kehausan. Langsung muncul rasa ra'fah. Rasa ra'fahnya tuh nggak tega sama anjing ini. Padahal kan kalau secara fikih anjing itu hewan yang najis. Sehingga kalau misalnya kita kena liur anjing atau dijilat anjing, itu harus dibersihkan 7 kali dan salah satunya dengan debu, artinya disamak. Secara fikih dia najis, nggak boleh dimakan dagingnya, nggak boleh jadi peliharaan, kecuali beberapa mazhab sedikit, tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh, hanya boleh dipakai untuk berburu atau penjaga. Memang secara fikih dia najis, najis itu artinya kotor gitu. Tapi secara etika, secara moral, secara akhlak, beda banget dengan fikihnya. Fikihnya sangat tercela, tapi moralnya justru kalau kita kasihan kepada hewan yang najis ini, apa kata Nabi tentang perempuan itu? Sehingga karena dia kasihan kepada anjing yang kehausan, yang menjulurkan lidah saking hausnya, perempuan ini kemudian membuka sepatunya dan mengambil air dengan sepatunya itu dan memberikan air kepada anjing yang kehausan, sehingga anjing itu mendapatkan air dan dia pergi. Akhirnya turunlah kasih sayang Allah kepada perempuan ini. Allah beri hidayah ke dalam hatinya sehingga dia bertobat dari perbuatan dosanya, dan Allah jaminkan dia menjadi ahli surga. Bayangin. Ternyata Allah kasih hidayah itu lewat kasih sayang. Dia masih berzina. Disebut dalam hadis itu bahasanya imra'atun baghiyah. Imra'atun baghiyah itu perempuan yang masih suka berzina. Tapi walaupun dia masih suka berzina, banyak dosa segala macam, hina banget di mata Allah tuh karena banyak dosa-dosa besar. Hanya dengan rasa kasihan kepada seekor hewan yang secara fikih najis, tercela, nggak boleh dipelihara di dalam rumah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada perempuan ini. Rahmatnya apa? Pertama, Allah membimbing hatinya. Sehingga yang tadinya dia senang kepada dosa, sekarang jadi benci kepada dosa. Dia tinggalkan dosa itu, dia bertobat dengan taubatan nasuha. Setelah dia tinggalkan dosa itu, Allah jadikan dia kemudian menjadi min ahlil jannah, dijamin masuk surga. Coba rahmat Allah kepada orang yang penyayang. Makanya Nabi bilang,
Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah itu sayang sekali kepada hamba-hambanya yang penyayang. Allah itu sayang banget kepada hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kalau misalnya kita pengen ditambahkan hidayah oleh Allah, pengen berubah menjadi lebih baik, pengen hijrah sejauh mungkin dari dosa-dosa, miliki sifat penyayang. Sekali kita kasihan kepada seorang makhluk atau kepada satu makhluk yang bahkan najis sekalipun secara fikih, kali itu juga Allah menurunkan rahmatnya ke dalam hati kita. Rahmat hati itu adalah hikmah, hidayah, iman. Kemudian Allah jaminkan untuk kita surga yang luar biasa. Ini kisah perempuan. Atau ada kisah lagi tentang Umar bin Khattab, di mana ketika Umar bin Khattab sudah meninggal dunia karena dibunuh, diracun, kan pisaunya itu beracun. Jadi dia nggak meninggal karena ditusuk aja, tapi pisaunya dikasih racun. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, seorang sahabat yang soleh, yang mulia, yang banyak ilmunya, namanya Abdullah ibnu Abbas bermimpi ketemu Umar. Nah, kata Nabi, mimpinya orang soleh itu benar, sehingga bisa jadi dalil mimpinya orang soleh. Nah, standar orang soleh itu ulama yang dikenal kesolehannya. Nah, kalau Ibnu Abbas sudah terkenal banget kesolehannya, bahkan diakui oleh Rasulullah tentang kesolehan Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas bermimpi ketemu dengan Umar bin Khattab. Di dalam mimpinya itu dia melihat penampilan Umar yang sudah berubah sekali, sudah jauh lebih rapi, pakaiannya kayak habis disetrika, pakaiannya itu wangi, pakaiannya itu bersih putih, wajahnya berseri-seri, kayak ada air wudhu, kemudian janggutnya rapi. Wah, luar biasa, seger banget penampilan Umar. Akhirnya Abdullah bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, gimana keadaanmu setelah wafat? Bagaimana keadaanmu di akhirat?" Kata Umar bin Khattab, "Beginilah keadaan saya, nikmat. Segala puji bagi Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, celakalah saya wahai Abdullah," kata Umar. Walaupun kamu punya banyak amal, kalau bukan rahmat Allah, saya sudah celaka. Terus Abdullah bertanya, "Gimana cara ngedapatin rahmat Allah? Apakah dengan cara syahid di jalan Allah seperti yang engkau dapatkan?" Kata Umar, "Bukan dengan itu." "Apakah dengan ibadah-ibadah malammu yang begitu khusyuk?" Kata Umar, "Bukan dengan itu." "Apakah karena engkau seorang sahabat Nabi?" Bukan karena itu. "Apakah karena engkau seorang imam yang adil, pemimpin yang adil?" Bukan juga karena itu. Terus kenapa Allah menurunkan rahmat kepadamu ya Amirul Mukminin? Dengan amal apa? Umar berkata di dalam mimpi itu, "Suatu hari saya pernah berjalan. Di tengah jalan saya ngelihat seekor burung yang terlilit tali kakinya sehingga dia tidak bisa terbang. Lalu saya menjadi kasihan kepada burung itu. Saya bukakan lilitan tali atau benang di kaki burung itu, kemudian saya bebaskan sehingga burung itu bisa terbang. Itulah yang membuat Allah menurunkan rahmatnya kepada saya, mengampuni semua dosa-dosa saya, dan sekarang saya mendapatkan kenikmatan di dalam kubur." Lihat, masalah burung aja, karena dia kasihan kepada makhluk seperti ini, Allah kasihan kepada dia. Kalau anjing saja Allah bisa menurunkan rahmatnya kepada kita lewat seekor anjing yang najis, lalu bagaimana orang yang kasihan kepada makhluk yang bernama manusia, kepada makhluk yang bernama ibu, kepada makhluk yang bernama ayah, kepada makhluk yang bernama istri, kepada makhluk yang bernama suami, yang bernama anak, yang bernama guru, yang bernama teman? Bukankah itu jauh lebih layak daripada seekor anjing yang secara fikih dia najis? Maka tidak akan mungkin sia-sia sifat kasihan kita kepada manusia. Gak mungkin sia-sia. Sehingga teman-teman kalau misalnya ngelihat ada seseorang yang sangat butuh pertolongan, siapapun itu, bahkan orang tua kita apalagi, harus ada rasa kasihan. Kasihan ibu saya, kalau harus membereskan kamar saya, kita beresin sendiri. Kalau kita memberesin kamar kita karena kasihan kepada ibu kita, atau mungkin kita punya pembantu yang gak akan ngerepotin orang tua kita, tapi kita tetap punya kasihan. Bukan karena dia udah dibayar terus kita bisa semena-mena. "Ah, kasihan kalau pembantu harus ngurus kamar saya, udah saya urus sendiri." Itu aja bisa nurunin rahmat Allah loh. Masalah sepele kan? Cuma ngeberesin kamar gara-gara kasihan kepada pembantu. Cuma kita nyuci piring yang kita makan sendiri nih. Kasihan kalau pembantu harus nyuci piring saya malam-malam lagi. Mungkin kita pulangnya jam 10 malam, pembantu kemudian harus nyuci piring kita malam-malam sebelum dia tidur. Kasihan, akhirnya kita cuci piring kita sendiri. Tapi bukan karena kita emang orangnya terbiasa kayak gitu atau nggak senang aja ngelihat kotor. Nggak, lebih dari itu kasihan kepada seseorang, itu menurunkan rahmat Allah yang luar biasa kepada kita. Lihat Islam, jangan remehkan, misqala dzarratin khairan, itu akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Bahkan menurunkan rahmat Allah, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah sayang banget kepada hambanya yang penyayang. Raufun, kasihan. Kasihan kepada ayah kita yang udah menafkahi kita, apalagi yang mungkin merantau kuliah di Bandung sementara aslinya bukan dari Bandung misalnya. Jauh, orang tua kita membiayai kita untuk bisa datang ke sini jauh-jauh, dia habis-habisan kalau perlu dia berhutang demi bisa selalu mencukupkan hak kita, nafkah bagi kita.
Lalu muncul rasa ra'fah. Dia ra'fah kepada kita, kita ra'fah kepada dia. Dia ra'fah nggak tega kalau anaknya di perantauan itu kelaparan, sehingga sebelum tanggal muda dia udah ngirim jajan atau belanja buat kita. Kita juga ra'fah. Kasihan kalau ayah selalu harus menafkahi saya. Akhirnya saya pengen belajar yang serius supaya nilai saya bagus dan menyenangkan hati orang tua saya. Ini semuanya ra'ufun. Jangan berpikir ini nggak ada hubungannya dengan agama. Seluruh hidup kita itu adalah agama. Ad-din manhajul hayah. Hidup itu adalah agama itu adalah sistem kehidupan. Sehingga semua tentang kehidupan kita itu ada hubungannya dengan agama. Merasa kasihan aja kepada seseorang itu ada hubungannya dengan agama. Dan itu akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu nggak tega kasihan kepada keluarganya, kasihan kepada Abu Thalib. Sehingga Rasulullah diam-diam menjaga ternak-ternak orang Quraisy sendiri karena nggak mau merepotkan pamannya yaitu Abu Thalib. Sejak kecil udah punya sifat rauf, kasihan, nggak mau ngerepotin orang. Lalu kasihan kepada Abu Thalib setelah beliau menikah, sehingga akhirnya Rasulullah meminta kepada Abu Thalib agar menyerahkan anak yang terakhirnya Abu Thalib dirawat di rumah Rasulullah, dibesarkan di rumah Rasulullah. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Sifat kasihan yang luar biasa. Begitu juga Khadijah kepada Rasulullah, kasihan banget. Rasulullah setiap hari susah payah, nggak pernah Khadijah mengeluh ini suami nggak pernah ngasih saya nafkah. Malah dengan sifat kasihan itu dia berkorban dan membela agama Allah dan berkorban dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Sifat kasihan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apalagi hadisnya, kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka kalian disayangi yang di langit. Sayangilah yang di bumi, maka kalian disayangi yang di langit. Kalau kita selalu pengen ngebahagiain orang di bumi, Allah tuh setiap saat mikirin gimana ngebahagiain kita. Kan enak ya, kita cuma mikirin gimana ngebahagiain orang, belum ngebahagiain beneran tuh. Baru mikirin pengen ngebahagiain setiap orang, terutama orang-orang yang berada dalam tanggungan kita nih. Kita pengen ngebahagiain dia, kita berusaha ngebahagiain dia. Berarti setiap saat itu Allah juga berusaha untuk ngebahagiain kita. Sesungguhnya Allah senantiasa dalam hal menolong seorang hamba yang dalam waktu itu dia menolong saudaranya yang lain. Innallaha fi auni 'abdin madama fi auni akhi. Jadi gampang sekali mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita punya enggak sifat Raufun Rahim, kasihan dan penyayang kepada manusia, kepada makhluk. Rasulullah tuh saya sering cerita gimana penyayangnya beliau kepada makhluk, bukan cuma kepada manusia, kepada hewan. Sampai Nabi mengatakan tidak boleh kita berkhutbah di atas hewan tunggangan. Tidak boleh kita berkhutbah di atas hewan tunggangan. Jadi kalau misalnya kita naik hewan tunggangan, katakanlah mungkin kuda atau keledai atau onta, kita boleh menunggangi hewan-hewan itu, tetapi nggak boleh berhenti kemudian kita berbicara di atas tunggangan sementara tunggangan itu berdiri saja. Itu nggak boleh, nyakitin hewan tunggangan. Kalau dipakai jalan boleh banget, tapi kalau bahkan dipakai berperang boleh, tapi kalau berdiri itu menyakiti dia. Kenapa? Takutnya hewan itu kalau misalnya kita udah sampai tujuan, dia pengen makan, dia pengen istirahat, sampai segitunya dipikirin. Baca Riyadhus Shalihin. Termasuk nggak boleh ngasih cap, apa tuh, cap yang kayak tato gitu kepada hewan peliharaan sebagai tanda bahwa ini hewan peliharaan milik kita. Nggak boleh dalam Islam. Terus gimana? Udah aja dikandangin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyembelih hewan tunggangan itu dengan pisau-pisau, hewan peliharaan itu dengan pisau yang tumpul. Bagaimana dengan manusia? Bahkan kata para ulama, sifat kasihan itu harus ada dalam hati kita, bahkan kepada orang yang paling besar salahnya kepada kita, yang ingin kita hukum, tetap ada sifat kasihan. Gimana maksudnya kita kasihan kepada orang yang ingin kita hukum? Permudah hukuman bagi dia. Permudah hukuman bagi dia, sehingga kalau misalnya dalam kisah itu diberikan kepada algojo, jangan dihukum sendiri dengan nggak pernah motong apa-apa, tiba-tiba menggal kepala orang, nggak kena gimana coba? Atau kena dikit, mau kan harusnya sekaligus langsung kepalanya masuk ke dalam ember ya. Maaf ya, emang kayak gitu kejadiannya. Kalau di Saudi itu kan ada di Jeddah namanya Masjid Qisas. Masjid Qisas itu masjid tempat orang dikisos, di penggal hukuman mati. Nah, kalau yang algojo itu kan udah terbiasa, mungkin udah pengalaman gitu ya, udah jam terbangnya udah tinggi gitu. Dia kan gini tuh, coba aja lihat di YouTube tuh banyak tuh. Sak, sekali gitu udah langsung kepalanya gelundung masuk ke dalam ember, orangnya langsung jatuh. Dan menurut riset yang saya pernah baca itu ternyata meninggal dengan cara dipancung itu jauh lebih cepat daripada dengan cara-cara yang lain, di listrik, disuntik, ditembak, di apa, apalagi dibakar hidup-hidup.
Jadi kalau ada yang melakukan seperti ini, seperti orang ISIS yang membakar orang hidup-hidup atau menggoroknya dengan pisau dapur, gak ada itu dalam Islam. Dari mana mereka dapat fikihnya? Sekalipun kepada orang Yahudi sekalipun. Bahkan kepada seorang, katakan mungkin mereka benci banget dengan Syiah sekalipun, gak bisa seperti itu. Kalau orang Syiah melakukannya kepada kita, mereka bukan teladan kita untuk kita tiru. Orang Yahudi melakukan itu kepada kaum muslimin di Palestina, mereka bukan teladan kita untuk kita tiru. Teladan kita adalah Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu membalasnya. Kita cukup memberikan hukuman yang pantas untuk dia sesuai kesalahannya, tapi tetap ada ra'fah, ada ra'ufun, kasihan, sehingga dipermudah eksekusinya. Dieksekusi juga bukan karena ra'fah kemudian akhirnya udah nggak apa-apa deh. Kecuali korbannya yang memaafkan itu boleh. Tapi kalau hakimnya nggak boleh. Dia memaafkan tanpa ada izin atau ridho dari korban. Kalau korbannya memaafkan atau keluarga yang memaafkan, boleh. Sehingga ini ada fikih korban, ada fikih hakim. Gak boleh hakimnya, korbannya gak rela terus nuntut demo sekeluarga di depan pengadilan, hakimnya yang kasihan. Saya kan orangnya rauf banget, gak tega, gitu. Hakim yang ngomong gitu, gak boleh. Hakimnya harus tegas. Tapi korban punya hak antara menuntut hak dia atau memberikan maaf. Sehingga kalau dia memberikan maaf, orang itu tidak perlu dikisos, tetapi dia membayar diat atau denda. Intinya adalah tetap ada ra'fah. Gimana Rasulullah menghukum seorang perempuan yang berzina atas permintaan dia sendiri kan? Dengan cara apa? Dirajam. Itu aja pakai ra'fah. Sehingga ketika ada seorang sahabat melempari dengan batu yang besar, Nabi mengatakan jangan, engkau sedang melempari ahli surga. Ra'fah. Sampai ada hadis dalam Riyadhus Shalihin itu, kata Nabi, kalau budak perempuanmu, kalau budak perempuanmu berzina, maka pukullah dia. Dengan artinya kalau ada istilah jilid ya, maka pukullah dia tapi jangan cela dia. Ada hukum di jilid itu cambuklah dia tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi, cambuklah dia lagi tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina untuk ketiga kalinya, juallah dia walaupun seharga seutas tali, tapi jangan pernah mencela dia. Coba bayangin, mencela nggak boleh dalam Islam, bahkan kepada musuh sekalipun. Tetapi di hukum itu hak agama. Itu hak syariat, cuma dicela, tidak ada dalam syariat hak celaan. Sehingga ketika ada seorang laki-laki yang suka ganggu orang di jalan gara-gara dia lagi dalam keadaan mabuk, ditangkap oleh sahabat, diikat di tiang Masjid Nabawi, lalu Nabi memerintahkan siapapun yang masuk ke masjid untuk memukul dia pakai sendal. Tapi dipukulnya di bagian yang tidak akan melukai dan menyakiti, yaitu bagian pundak atau bagian kakinya, pukulin pakai sendal. Masuk ke masjid, pukulin lagi pakai sendal, masuk ke masjid. Siapa yang datang ke masjid? Makin jamaahnya banyak, makin banyak yang mukulin. Dia bersyukur kalau waktu subuh karena yang datangnya sedikit gitu. Udah gitu, ada seorang sahabat mukulnya tuh terlalu menghayati. Terlalu emosional gitu. Dia benar-benar passion banget gitu mukulnya. Pas dia ambil sendalnya dia pukulin sambil dia katakan, "Celaka kamu." Dengan sok-sok gimana? Sok tegas gitu, saya mah menegakkan syariat Allah, celaka kamu, dipukulin pakai sendal sambil dicela. Apa kata Nabi? Janganlah kamu membantu syaitan untuk mencelakai saudaramu sendiri. Pukul aja, nggak usah dicela. Ini menunjukkan bahwa sifat ra'fah pun masih diterapkan kepada orang yang paling dibenci dan berhak mendapatkan hukuman sekalipun. Ya, Islam nggak akan pernah kehilangan identitasnya. Apa identitas Islam? Seorang Muslim Raufun Rahim. Bahkan tetap bersikap adil kepada orang yang kita benci. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kelompok membuat kalian berlaku tidak adil. Bersikap adillah karena adil itu yang paling dekat kepada takwa. Lihat. Karena kasihan harus ada dalam hati kita sehingga kita enggak mau menzalimi hak orang lain sekalipun. Atau kita ambil contoh sifat penyayang Rasulullah dalam ibadah. Tapi ini jangan disalahpahami ya. Takutnya kita jadi ngeringanin gara-gara ada hadis, oh Rasulullah kan penyayang, Rasulullah aja ngeringanin gitu. Nggak segitu juga sih, lihat keadaan. Sifat penyayang Rasulullah dalam ibadah. Salah satu contohnya tuh Rasul pernah sholat jamaah. Ketika beliau sujud, tiba-tiba cucu-cucu beliau bermain di atas punggung beliau ya. Main-main, naik-naik ke atas punggung Rasul. Terus ngapain? Rasul memanjangkan sujudnya. Cuma kalau di zaman dulu memanjangkan sujud, sahabat nungguin aja sampai Rasulullah takbir. Di zaman sekarang dipanjangin sujud, kan bingung jamaahnya tuh. Pada ngeliat. Soalnya curiga, jangan-jangan ustadznya udah lari, udah batal wudu. Kita aja nungguin gitu. Soalnya ada juga kan adegan kayak gitu di YouTube tuh. Pas sujud, imamnya lari.
makmumnya tungguin. Ternyata itu mah kerjaan orang Arab yang iseng aja. Atau yang apa tuh, yang soft pertama gitu kan, ditepuk, orangnya mundur terus gak isi sama dia. Akhirnya orangnya menepuk juga, pas dilihat ditonjokin. Ya, itu mah iseng aja. Tapi di zaman Rasulullah memanjangkan sujudnya dan makmumnya tidak bergerak. Menunggu aja. Walaupun mereka heran gitu, kok ini sujudnya panjang banget, gak seperti biasanya. Biasanya juga Rasulullah panjang tapi gak sepanjang ini. Coba bayangin. Rasulullah itu kalau sujud terbiasa panjang. Tetapi ini sampai sahabat heran, berarti panjangnya banget. Demi siapa? Demi cucu-cucunya yang main di atas punggung beliau ketika beliau sedang sujud. Lihat sayangnya kepada cucu. Ketika mereka udah selesai bermain, mereka udah pada pergi, baru Rasulullah Allahu Akbar. Segar sahabat, Allahu Akbar semuanya. Selesai sholat mereka tanya, ya Rasulullah mahadha. Ya Rasul, ini kenapa kita sholatnya sujudnya panjang banget? Kata Rasulullah, ketika aku sedang sujud, cucu-cucuku naik ke atas punggungku dan aku tidak ingin mengganggu mereka bermain. Kasih sayang. Ternyata ibadah juga, dalam kondisi beribadah kita tetap bisa berkasih sayang kepada makhluk. Ada orang yang merasa paling khusyuk di muka bumi, dia bilang saya mah kalau udah sholat terputus hubungan saya dengan manusia. Apakah dia lebih khusyuk daripada Rasulullah? Ternyata Rasulullah lagi sujud masih mikirin cucunya. Ini udah belum ya, kayaknya masih pada senang, ya udah biarin aja. Padahal Rasulullah kalau mau bisa aja bangun pelan-pelan gitu kan. Bangun pelan-pelan, nanti akhirnya cucu beliau turun sendiri dan gak akan jatuh juga, gak akan ganggu mereka banget juga. Tapi Rasulullah gak tega gitu, biarin mereka sampai puas bermain. Saya juga pernah kayak gitu, lagi sujud, anak saya naik ke atas punggung saya. Ya udah saya bangun pelan-pelan, kan saya gak sesoleh Rasul. Ya udah aja bangun pelan-pelan sampai akhirnya dia pas mau jatuh dipegangin dikit, udah dia pergi lari gitu. Ternyata Rasulullah gak gitu, masih lebih lama daripada yang saya lakukan. Beliau biarin aja sampai mereka puas. Dan ini bisa juga diterapkan bukan hanya dalam urusan kepada cucu kita atau kepada anak kita. Intinya dalam beribadah pun ada kasih sayang kepada orang lain. Saya kemarin pas umroh tuh di Raudhah ngelihat gimana orang ketika di Raudhah itu hilang kasih sayang demi mencari doa yang diijabah. Ternyata gara-gara pengen diijabah doanya, akhirnya dia kehilangan kasih sayang. Padahal orang yang berkasih sayang itu Allah sayang banget sama dia, coba. Berarti ada yang lebih dahsyat dari Raudhah, yaitu kasih sayang. Orang gak paham itu, orang yang berpikir saya harus dapetin Raudhah, akhirnya desak-desakan, gak peduli dengan orang lain, seolah-olah bukan saudaranya, bukan sesama muslim, bukan orang yang punya kasihan sama sekali. Udah langsung desak-desakan, dorong-dorongan, sikut-sikutan, pas dia dapat tempat sedikit saja di Raudhah, langsung sholat. Dan yang paling banyak kejadian kayak gitu saya lihat orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh gak bisa berdoa kecuali duduk ya. Kalau orang lain kan tahu berdoa tuh berdiri juga boleh, jalan juga boleh. Kalau kita kalau belum duduk tuh belum berdoa. Udah gitu duduknya tuh nggak harus nyaman. Kalau nggak nyaman dia belum berdoa juga tuh. Duduk sampai nyaman bersila gitu, angkat kedua tangannya, ya Allah. Orang lain ya haji pada nungguin pengen dapat giliran. Udah sholatnya 11 rakaat, 1 rakaatnya bacaannya panjang banget. Di rumah aja nggak gitu-gitu amat. Giliran di Raudhah panjang banget tuh, sholatnya sejam, yang lain pada nunggu. Mana kasih sayang kita kepada yang lain? Sehingga akhirnya dia bilang, kenapa ya doa saya nggak dikabul-kabul padahal saya udah berdoa di Raudhah? Kenapa nggak dikabul-kabul padahal saya udah berdoa di Multazam, di Hijr Ismail, di tempat-tempat mustajabah doa? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang tidak punya kasihan kepada sesama manusia? Maka kalau keadaannya demikian, sewajarnya sholat 2 rakaat kemudian kita langsung pergi. Emang nggak akan puas sih, tetapi ketidakpuasan kita itu muncul gara-gara sifat kasihan, sehingga Allah akan memuaskan kita dalam mengijabah sesuatu yang nggak sempat kita minta. Mungkin kita karena saking crowdednya kita nggak konsen lagi kan ya. Kecuali kita baca, kayak kemarin akhirnya saya baca, saya tulis saja, udahlah saya bacain aja depan Ka'bah, diaminkan bareng-bareng, udah Instagram gitu kan. Saking crowdednya, nggak kebayang lagi ini doanya yang dipesan apa aja ya, udah aja muslimin awal muslimat gitu kan. Maka Allah akan mengijabah apa yang tidak sempat kita baca karena sifat kasihan kita kepada makhluk. Indahnya sifat penyayang. Atau Rasulullah juga pernah yang sering saya bahas, sholat qobliyah zuhur, berapa rakaat? 4 rakaat apa 2 rakaat? Ada yang bilang 2 rakaat, ada yang bilang 4 rakaat qobliyah zuhur. Dua-duanya benar dan dua-duanya dilakukan Nabi. Kok beda? Nabi kalau sholat qobliyah zuhur di rumah, ada yang lihat nggak? Nggak ada kecuali istrinya. Maka beliau sholat 4 rakaat. Tapi kalau beliau sholat qobliyah zuhur di masjid, dilihat oleh banyak sahabat, beliau sholat 2 rakaat. Terjadilah perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah, Rasulullah tuh sholat qobliyah zuhur 2 rakaat loh. Kata Aisyah, enggak 4 rakaat. Saya ngelihatnya sendiri. Ditanya ke Rasul, kenapa? Kata Rasul, aku khawatir
Kalau kalian melihat aku sholatnya 4 rakaat, kalian lalu memaksa diri untuk meniru, itu akan memberatkan orang-orang setelah kalian. Kasihan kepada kita. Sehingga kalau sholatnya dilihat orang banyak, beliau ngasih contoh yang paling ringan. Kalau nggak ada yang lihat, beliau melakukan yang sepuasnya beliau sendiri. Kebalik dengan kita, kalau sholat di rumah, nggak ada qobliyah, nggak ada badiah. Giliran di masjid, qobliyahnya tuh lama banget. Sampai orang mau iqamah tuh nggak jadi-jadi, nungguin kita aja. Khusyuk banget. Kenapa bisa gitu? Kita nggak ada kasihannya ke orang lain. Ada juga yang kayak gitu tuh. Kita udah tahu, misalnya ada masjid yang nggak pakai timing ya. Kalau ini kan ada pakai timernya nih. Ada masjid nggak pakai timer. Jadi nunggu orang pada selesai aja. Dan itu banyak banget masjid kayak gitu. Termasuk di tempat saya juga di Cihanjuang di Gunung Batu tuh kayak gitu. Pas kita udah selesai sholat kan harusnya muazin mau iqamah tuh. Ada yang datangnya wudunya santai banget, jalannya santai. Pas orang udah tahiyat dia masuk ngelihat orang udah tahiyat dia Allah. Wah tenang banget tuh, udah gitu rukunya panjang, tenang, khusyuk banget. Dia nggak tahu orang ada hajat lain, apalagi masjid-masjid transit kan, yang orang berhenti di situ nggak akan lama. Harusnya dia punya sifat kasihan, tidak ego dalam ibadah. Ibadah pun nggak boleh ego. Bukankah ini kebaikan? Ya, tetapi sifat kasihan lebih baik daripada ibadah sunnah. Sehingga dalam kondisi kayak gitu, kasihan orang udah nunggu, udahlah saya nggak jadi sholat qobliyah. Sampai kalau perlu qobliyahnya tuh diqadha setelah ba'diyah. Memang ada. Rasulullah pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah asar, sehingga Ummu Salamah Saudah waktu itu tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, salat apa ini setelah salat asar? Bukankah tidak ada salat?" Kata Rasulullah, "Ini salat ba'diyah zuhur yang tidak sempat aku lakukan karena tadi setelah ba'diyah zuhur aku sibuk mengurus kaum muslimin." Mendahulukan kepentingan kaum muslimin daripada salat ba'diyah zuhur, sehingga beliau mengqadhanya setelah asar. Baca fikih sunnah. Kalau ada yang bilang tidak ada qadha salat, berarti dia belum baca fikih sunnah dan belum tahu hadisnya. Dan jangan bilang tidak ada hadisnya, saya belum tahu hadisnya. Begitu juga Nabi mengqadha atau Ibnu Abbas mengqadha ba'diyah qobliyah subuh gara-gara nggak sempat melakukan qobliyah subuh, lalu dilakukan setelah subuh. Setelah sholat subuh dia sholat lagi, kata Nabi, "Ya Abdullah ma hadza? Sholat apa ini?" "Ya Rasulullah, ini qadha sebelum yang subuh." Rasulullah diam saja, dan diamnya Rasul takrir, berarti boleh. Artinya nggak sesaklek itulah ibadah. Tetap aja pesan-pesan moral itu tetap melekat dalam ibadah kita. Dalam ibadah pun ada pesan moral. Atau contoh yang lain, Rasulullah SAW sholat tahajud di rumahnya bersama istrinya. Gimana sholat tahajud Nabi kalau di rumah? Tahajud aja sendiri, nggak ngebangunin istri. Kenapa nggak ngebangunin istri? Nggak tega. Coba bayangin, untuk bangunin tahajud aja nggak tega. Kalau kita kan langsung memakai hadis memercikan air, tapi kenyataannya nggak memercikan air, disiramin kan pakai air. Rasulullah kan bilangnya cuma dipercikin. Kita mah karena pengen ikut sunnah banget, saya mah alus sunnah banget nih, udah 1 ember. Itu mah bukan alus sunnah, itu hulu berlebihan. Kita pakai hadis itu, tapi kita lupa bahwa Rasul juga kadang kasihan kepada istrinya, nggak selalu pakai air. Rasulullah sering sholat tahajud, bukan sering, beberapa hadis saya baca, Rasulullah sholat tahajud mandi janabah, karena dengan Aisyah, kemudian mandi janabah, kemudian sholat. Di mana sholatnya? Di sebelah Aisyah. Bukankah tempat tidur Rasulullah itu di lantai, pakai tikar biasa, sehingga Rasulullah sholat di sebelah Aisyah. Lagi sholat masih bisa romantis, coba sholat di samping istri, kan keren tuh, sholat istri di sebelah tidur. Udah gitu istri lagi tidur tuh bolak-balik nyari-nyari suaminya gini-gini, ngeraba-raba gitu, dapat jempolnya Rasul, oh Rasulullah masih ada di sebelah, tidur lagi tuh Aisyah. Apakah Rasulullah bilang, dasar istri pemalas dan segala macam, katanya ahli hadis? Enggak kan, biarin aja istrinya tidur, yang penting beliau sholat. Ketika mendekati waktu subuh, baru Aisyah dibangunkan untuk witir, bayangin. Witirnya doang, Aisyah witir yuk gitu. Saking kasihan kepada istrinya. Tapi ini hanya diberlakukan dalam hal yang sunnah ya. Kalau yang wajib nggak dibangunin, itu bukan kasihan. Justru kalau kita kasihan, bangunin, biar dia tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ibadah pun masih bisa kasihan. Atau contoh yang lain, Rasulullah sholat taraweh yang kita tahu. Malam pertama beliau sholat di masjid taraweh, diikutin sahabat. Malam kedua lebih ramai lagi. Malam ketiga nggak muncul. Ketika ditanya kenapa Rasulullah nggak muncul malam ini, kata Rasulullah, aku tidak mau kalian menganggapnya wajib sehingga memberatkan kalian. Pokoknya Rasulullah tuh nggak mau ngeberatin banget. Kalau dalam urusan ibadah sunnah. Bahkan juga ada adegan Rasulullah menjamak sholat zuhur dengan asar tanpa ada alasan. Enggak karena musafir, tidak karena hujan, tidak karena sakit, tidak ada uzur-uzur yang syar'i. Pokoknya jamak aja zuhur dengan asar. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa menjamak salat? Apakah ini juga dilakukan oleh kami?" Kata Rasul, "Likai la yakuna harajan li ummati," supaya memudahkan umatku. Akhirnya para ulama sepakat mengatakan bahwa sesekali kita boleh menjamak tanpa mengqasar ya, hanya menjamak salat kalau kita merasa susah untuk salat tepat waktu karena kesibukan kita.
Dengan syarat jangan rutin. Senin jama, Selasa jama, Rabu jama. Kenapa jama? Akan likai layakuna harajan li ummati. Rasul melakukan itu hadisnya cuma satu sih. Cuma walaupun satu kan cukup sebagai dalil hukum. Nah, semua ulama sepakat boleh, nggak ada ikhtilaf di situ. Kalau ada yang bilang tidak boleh, itu berarti tidak paham pendapat ulama. Semua ulama sepakat itu boleh. Yang berbeda pendapat cuma mana yang lebih baik, menjamak atau normal. Itu beda pendapat. Ada yang bilang normal aja udah walaupun sibuk. Ada yang bilang lebih baik dijamak supaya tetap khusyuk. Ini berbeda pendapat. Tapi bolehnya menjamak, semua sepakat boleh. Kayak kita misalnya pas acara pernikahan gitu. Yang belum nikah nanti bisa direncanain. Jadi nggak usah khawatir dandan dari pagi jam 9 akad, kemudian nanti lanjut ke zuhur. Kan zuhur tuh lagi banyak-banyaknya tamu kan ya, terutama jam makan siang kan tamu datangnya rame banget tuh. Nah udah aja kita nyambut tamu, nggak usah sebentar ya saya sholat dulu. Soleh banget ya, Rasul aja pernah menjamak, kita mah nggak mau menjamak saking solehnya. Akhirnya ya udah kita menjamak, menarik zuhur ke asar, dimundurin, jamak takhir namanya, itu boleh. Lagian kan nikah cuma sekali kan, sekali atau berapa kali sih? Seumur hidup kan cuma sekali, ya udah. Ini fatwa ya, sekali aja, gak usah banyak-banyak. Oke, apa tadi? Jadi lupa. Atau kita sibuk dalam suatu bisnis, suatu pekerjaan dengan syarat pekerjaan kita halal. Jangan menjamak sholat gara-gara nonton. Kalau nonton mah saya nggak rekomendasi, saya nggak mau jawab di hadapan Allah. Tuh gara-gara kamu fatwain, akhirnya mereka setiap nonton tuh jamak sholat. Bukankah jam tayang itu selalu jamnya sholat? Kayak maghrib gitu atau asar kan ya tanggung banget tuh. Ya udah ambil jam 7 aja deh. Kau usah tahu ada jam 7? Iya, jam 7 ada tuh. Jam 7, jam 19 kan udah selesai sholat maghrib atau udah selesai sholat isya atau isya bisa nanti sholat berjamaah. Bisa gitu jamaah. Pokoknya jangan kena di waktu sholat yang waktunya sempit gitu. Misalnya lagi mau nonton Yipman misalnya kan ya. Pas mau nonton gitu jamnya aduh tanggung nonton jam 4:30 bentar lagi maghrib. Nonton jam 6 pas waktunya maghrib kan gak enak tuh maghrib duluan. Karena saya pernah nonton tuh dilema udah terlanjur beli karcis mikir ini sholat dulu nonton dulu atau ditakhirin sholatnya. Akhirnya udahlah sholat dulu. Tapi sholatnya gak khusyuk. Udah gitu saya gak jadi imam lagi. Kalau saya jadi imam kan gampang. Inna a'tainakal kautsar fasol. Kan cepet tuh. Imamnya khusyuk banget, mungkin imamnya udah lelah keliling-keliling mall, akhirnya dia sholat itu istirahat, jadi dia bacanya panjang. Saya, ini pasti udah adegan klimaksnya nih, kan nggak enak tuh. Kita mau nonton sholat dulu, pasti nggak enak banget. Ya udah, kalau gitu ganti jadwal nontonnya. Sama kayak kita misalnya antara makan malam dengan sholat, mana didahulukan? Makan malam dulu kalau terlalu lapar. Kalau nggak lapar-lapar amat ya sholat dulu atuh. Kalau terlalu lapar makan dulu. Karena hadisnya qaddimul asya alal isya. Dahulukan makan malam daripada sholat isya. Walaupun bukan berarti meninggalkan jamaah. Dengan syarat setelah itu kita tetap sholat berjamaah. Kayak kita misalnya boleh aja nih taklim isyanya diakhirkan. Kita taklim dari maghrib lanjut aja sampai jam 8. Jam 8 nanti baru iqamah kita sholat isya diakhirkan, itu boleh banget. Kecuali masjid transit. Kalau masjid transit nggak boleh. Kenapa? Khawatir ada orang yang datang bukan untuk talim, sekedar mau sholat isya tapi nungguin kita jadi kelamaan, kasihan dia. Pas dia nunggu kelamaan, pas pindah ke masjid yang lain udah selesai. Di sini juga belum mulai kan tanggung tuh. Nah kalau masjidnya transit, kalau saya yang jadi talim saya nggak izinkan. Kenapa? Khawatir orang yang punya hajat lain. Ini namanya sifat kasihan. Ada satu lagi, Nabi lagi sholat berjamaah, kemudian tiba-tiba ada seorang bayi menangis sedang sholat. Nabi lagi sholat, ada bayi menangis, maka Nabi mempercepat sholatnya. Bacanya yang pendek-pendek, rukunya sedang aja, sujudnya sedang, langsung cepat banget, nggak kayak biasanya. Sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa? Kata Rasul, aku khawatir ibunya jadi susah gara-gara memikirkan bayinya yang menangis. Segitunya coba. Ternyata ibadah juga tetap dengan sifat kasihan atau penyayang. Mudah-mudahan kalau ibadah aja kita tetap harus berkasih sayang, apalagi dalam muamalah. Sayangi ibu kita, sayangi ayah kita, sayangi keluarga kita, pasangan kita, atau calon pasangan kita yang sudah halal, yang sudah khidbah, dengan cara memberi kasih sayang yang Allah izinkan, yang Allah halalkan. Sehingga mudah-mudahan dari situ Allah akan menyayangi kita. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka Allah akan menyayangi kamu, maka kamu akan disayangi yang di langit.
bab ini masih belum selesai, masih banyak yang bisa kita bahas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih membahas tentang sifat kasih sayang atau penyayang, tapi dalam contoh-contoh yang lain insya Allah. Nanti akan saya sampaikan hadis-hadis yang lainnya. Kita cukupkan sekian, udah jam 8:30. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kita kasih sayang di dalam hati kita, melembutkan sifat kita, akhlak kita, dan menjadikan keberadaan kita di antara manusia bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada kami sifat penyayang, sifat Raufun Rahim yang Engkau anugerahkan kepada Rasulmu Muhammad SAW. Ya Allah, maafkanlah kami, maafkanlah kerasnya hati kami, maafkanlah ketika kami tega membiarkan orang tua kami kesusahan sementara kami tidak kasihan kepada mereka. Maafkanlah kerasnya hati kami sehingga kami membiarkan seseorang membutuhkan bantuan kami dan kami mampu membantunya tetapi kami tidak mempedulikannya. Ya Allah, janganlah Engkau cabut rahmat-Mu dari kehidupan kami karena tidak ada sifat kasih sayang di dalam hati kami. Anugerahkanlah ke dalam hati kami sifat kasihan dan sifat penyayang, dan dengan itu kami bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, lembutkanlah hati kami dan hiasilah akhlak kami, dan jagalah hawa nafsu kami, dan bersihkanlah perut kami dari rezeki-rezeki yang tidak halal bagi kami. Ya Allah, jagalah kemuliaan dan kehormatan kami. Ya Allah, ya Allah, jagalah pemuda-pemuda kami dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, jagalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di antara pemuda-pemuda kaum muslimin, sehingga dengan penjagaan itu Engkau menjaga hati mereka, Engkau menjaga pikiran mereka, Engkau menjaga iman mereka. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sayangilah keluarga kami. Ya Allah, sayangilah istri-istri kami. Ya Allah, sayangilah suami-suami kami. Ya Allah, sayangilah kakak dan adik kami. Ya Allah, sayangilah anak-anak kami. Ya Allah, dengan kasih sayang itu berilah hidayah kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu malam yang penuh berkah, Ustadz Hanan Attaqi mengawali ceramahnya dengan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan berharap agar kita semua termasuk dalam golongan para pemuda yang penuh semangat, seperti Ashabul Kahfi. Walaupun mereka berdiam di gua, kita diajak untuk berdiam di masjid, belajar untuk menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah, dengan niat yang ikhlas untuk memperbaiki diri. Beliau menyampaikan bahwa dalam proses belajar, kesalahan adalah hal yang wajar, asalkan ada niat untuk memperbaikinya. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, sehingga kita tidak perlu merasa putus asa. Pada malam itu, Ustadz Hanan memfokuskan ceramahnya pada pentingnya memiliki akhlak yang mulia, khususnya sifat penyayang. Beliau mengutip ayat dalam surah At-Taubah, di mana Allah menyebut Rasulullah dengan dua sifat istimewa, yaitu Rauf dan Rahim. Yang keduanya merupakan nama-nama Allah yang disandangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sifat ini menunjukkan betapa pentingnya menjadi pribadi yang penyayang. Karena itulah yang membuat Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah. Ustadz Hanan menyampaikan bahwa jika kita ingin dimuliakan di dunia dan akhirat, kita harus menanamkan sifat penyayang dalam diri kita, karena sifat ini adalah yang paling istimewa di antara semua sifat mulia lainnya. Ustadz Hanan lalu menjelaskan perbedaan antara dua sifat penyayang tersebut. Rauf berarti selalu ingin menghilangkan kesusahan orang lain, tidak tega melihat orang kesulitan, bahkan kepada musuh sekalipun. Sebagai contoh, beliau mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW begitu penyayang, bahkan ketika beliau dizalimi oleh penduduk Taif. Beliau tidak membalas perlakuan buruk tersebut dengan kebencian, melainkan berharap agar suatu saat mereka, atau keturunan mereka, menjadi pembela agama Islam. Ustadz Hanan mengingatkan kita bahwa dengan memiliki sifat Rauf, kita bisa menyebarkan kebaikan dan simpati kepada orang lain, yang pada gilirannya bisa membuka hati mereka untuk menerima Islam. Bahkan, beliau menambahkan bahwa jika kita memiliki sifat ini, kita juga akan termasuk dalam golongan kekasih-kekasih Allah.